Shin Tae-yong kembali membuat keputusan yang mengejutkan. Untuk laga krusial melawan Jepang akan dipimpin kembali oleh wasit dari Qatar. STY justru lebih memilih memainkan pemain muda U22 di Piala AFF. Bahkan, nama Asnawi Mangkualam tak ada dalam list. Apakah ini imbas performanya yang makin memburuk akhir ini? Apa alasan dibalik strategi ini? Dan apakah ini bisa jadi tanda perubahan besar di skuad Garuda? Dan apakah sang pengadil wasit dari Qatar akan kembali merugikan timnas kita? Simak sampai akhir untuk detailnya. Sebelum kita lanjut kupas tuntas topik ini, ada baiknya kalian subscribe dan like channel ini supaya nggak ketinggalan berita update sepak bola lainnya ya. Oke, Shin Tae-yong baru saja membuat gebrakan besar di timnas Indonesia. Di Piala AFF 2024 mendatang, ia memutuskan untuk membawa skuad U22 sebagai wakil Indonesia. Keputusan ini tentu memicu tanda tanya besar dari para pecinta sepak bola tanah air. Menurut STY, target timnas di Piala AFF kali ini memang bukan menjadi juara, melainkan mencapai partai final sebagai pembuktian dari hasil pengembangan pemain muda yang sedang ia lakukan. STY juga mengakui bahwa dengan hanya mengandalkan skuad U22, kekuatan Indonesia mungkin tidak akan sekuat tim lawan yang menurunkan pemain senior. Meski demikian, ia optimis dengan kemampuan anak asuhnya dan berharap timnas bisa mencapai final untuk membuktikan potensi para pemain muda kita. Yang menarik adalah, keputusan STY ini membuat Indonesia hanya akan bertanding dengan skuad bernilai 74,7 miliar. Jauh dibandingkan nilai pasar timnas senior yang mencapai 477,5 miliar. Di sini, kita melihat bahwa para pemain muda yang diandalkan memiliki nilai yang masih rendah di pasaran, namun kaya akan potensi. Nama-nama pemain seperti Pratama Arhan yang kini bermain di Suwon FC dan Marcelino Ferdinand di Oxford United menjadi sorotan. Meski tanpa kehadiran pemain naturalisasi, STY percaya bahwa skuad U22 ini memiliki kecepatan dan mental yang tidak kalah dari pemain senior. Menariknya, laga Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia akan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Khamis Mohamed Al-Marri. Pengadil lapangan ini sebelumnya memimpin laga antara Indonesia dan Jepang di Piala Asia 2023, di mana keputusan penaltinya sempat menuai kontroversi setelah Jordi Amat dianggap melakukan pelanggaran terhadap striker Jepang. Pertanyaan besar muncul, akankah wasit Qatar ini memberikan keputusan yang adil untuk kedua tim atau justru membuat pertandingan semakin panas? Ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi ST dan tim pelatih untuk menyiapkan strategi yang bisa meminimalisir keputusan kontroversial di lapangan. Dalam persiapan menghadapi Jepang, STY melakukan beberapa perubahan dalam daftar pemain. Salah satu yang menarik perhatian adalah absennya Asnawi Mangkualam yang digantikan oleh Yakob dan Yance Sayuri. Keputusan ini bisa jadi pertanda baik bagi timnas. Absennya Asnawi memberikan kesempatan bagi duo Sayuri untuk menunjukkan kemampuan mereka yang dikenal eksplosif, terutama saat menyerang balik. Yakob dan Yance memiliki statistik yang cukup menjanjikan di Malut United musim ini. Yakob, misalnya, telah mencetak 1 gol dan 1 assist hanya dalam 5 pertandingan, sementara Yance yang bermain sebagai fullback berhasil menyumbang 1 gol dari 8 pertandingan. Meski tak sepopuler Asnawi, keduanya memiliki kemampuan versatile dan gaya permainan yang berpotensi mengancam lawan saat transisi. Bagi sebagian penggemar, absennya Asnawi mungkin tidak terasa mengejutkan, mengingat kiprahnya sebagai pemain yang diandalkan di lini belakang timnas. Namun, keputusan ini tentu tak lepas dari analisis STY terhadap performa pemain. Beberapa penampilan terakhir Asnawi memang kurang memuaskan, dan STY melihat adanya potensi besar dari pemain muda lain untuk mengisi posisinya. Keputusan STY kali ini benar-benar penuh kejutan. Mulai dari hanya menurunkan tim U22 di Piala AFF, wasit Qatar yang memimpin laga melawan Jepang, hingga absennya Asnawi yang membuka peluang bagi duo Sayuri. Bagaimana pendapat kalian? Apakah strategi ini bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Dan apakah laga AFF ini penting untuk timnas kita saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Sports 88. Sampai jumpa di video selanjutnya.